memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap keberadaan kami. Sucikan setiap pelayan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini boleh pulang membawa berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracara Engkau di dalam ibadah kami hingga awal hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita katakan kanan kiri kita sambil memberikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya.
memberkati pagi hari ini. Haleluya. Karena bersama-sama, Tuhan yang memberkati. Terima kasih.
Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan siang hari ini ya Bapa, kami boleh lagi memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau lewat lidah dan mulut hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri dan sudah mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami lewat firman-Mu itu yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kau ampuni segala kekurangan kelemahan kami, Kau ampuni segala dosa kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah kami layak menerima berkat firman-Mu yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Bila kami bukan menjadi pendengar saja, tapi bila kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Saya lepas masker dulu ya. Nah, ini baru bebas. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini mana kita sudah bisa beribadah di rumah Tuhan. Amin. Suatu sukacita yang luar biasa untuk kita datang berkumpul bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, teristimewa mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan saya oleh Bapak Gembala. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang daya tahan. Setiap kita yang ada pada pagi hari ini membutuhkan daya tahan tubuh agar terhindar dari segala virus-virus, khususnya virus yang sedang beredar di hari-hari ini, virus corona. Makanya kita tutup mulut kita sehingga kita terhindar dari virus-virus penyakit dalam tubuh kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kehidupan rohani kita juga kita berikan masker? Apa rohani juga kita berikan masker supaya tidak terkontaminasi dengan segala virus-virus dosa, virus-virus dunia ini? Tapi dalam kenyataan kita lebih mementingkan apa yang sementara ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu berkata, sekalipun tubuh jasmani semakin merosot, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Ayat ini menunjukkan bahwa yang seharusnya yang kita harus pakai masker itu adalah kehidupan rohani kita yang kita harus baharui dari hari ke hari, tidak terkontaminasi dengan virus-virus dosa yang ada di dalam dunia ini yang bisa melemahkan daya tahan iman kita. Kalau daya tahan tubuh kita bisa pertahankan dengan minuman yang ramuan-ramuan yang berkhasiat bagi tubuh, makanan-makanan yang sehat. Saudara-saudara, itu sangat penting. Tetapi ingat saudara-saudara, kehidupan kita ini bukan hanya tubuh ini saja, tetapi ada satu kehidupan rohani yang harus kita baharui dari hari ke hari. Amin. Saya katakan tadi saya akan berbicara tentang daya tahan. Daya tahan iman perlu juga kita menjaga daya tahan iman kita. Di dalam Kolose 2 ayat 6
dan 7. Di situ firman Allah memberikan bagaimana cara kita untuk menjaga daya tahan iman kita, daya tahan kerohanian kita, sehingga tidak dipengaruhi, dikotori oleh hal-hal yang bisa melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ayat 6 dulu saya baca. Jadi yang pertama, untuk kita menjaga daya tahan kerohanian kita, daya tahan iman kita, firman Allah sudah berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Semua kita di sini sudah menerima Kristus Yesus, sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena itu, makanya untuk itu langkah yang pertama atau daya tahan yang kita harus miliki yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Ini yang harus kita miliki untuk menjaga daya tahan iman kita, agar kita tetap berakar di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita bergeser dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita sadari bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan, maka Dia akan memproteksi kehidupan kita. Amin. Yohanes 15 ayat 5 berkata, bagian terakhir, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kita tetap pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak di luar sana yang mencoba melemahkan iman kekristenan kita. Di YouTube saya lihat banyak orang yang menjelekan kekristenan kita, yang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan lain-lain sebagainya. Ini satu upaya iblis untuk melemahkan kekristenan kita atau melemahkan pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan tinggalkan Yesus, tinggalkan Kristus. Tetapi kita harus memiliki daya tahan ini, tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan ada proteksi, ada perlindungan Tuhan. Yohanes 19 ayat 5. Dan kalau saudara pulang di rumah baca Mazmur 91 secara keseluruhan, bagaimana cara Tuhan melindungi umat-umat Tuhan dari segala penyakit-penyakit sampar yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita tidak perlu takut. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, punya daya tahan iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan, maka kita diproteksi oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, di ayat yang ke-7, coba kita baca ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sampai di situ saja saudara. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita harus berakar. Seperti pemazmur berkata, orang yang berakar di dalam Tuhan bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Dalam Mazmur 1 ayat 3 berkata, coba kita lihat Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini adalah firman Allah, janji firman Allah terhadap setiap orang-orang yang tetap berakar di dalam Tuhan. Artinya tidak goyang. Apapun yang kita alami dalam dunia, kita harus tetap berakar di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 8 juga berkata,
tentang berakar di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kita akan lihat firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang sudah dalam Kristus dan tetap berakar di dalam Kristus. Ayat bagian terakhir berkata, dan yang tidak berhenti mengeluarkan buah. Amin. Kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen harus tetap mengeluarkan buah di dalam situasi apapun yang ada dalam dunia ini. Situasi sulit apapun, kita harus bisa mengeluarkan buah. Firman Allah berkata, anak Tuhan itu dilihat dari buah-buahnya. Kita harus mampu mengeluarkan buah-buah kebenaran. Amin. Buah-buah terang, buah-buah pelayanan kita, buah-buah kebaikan yang kita bisa bagikan kepada orang di luar sana, sehingga mereka juga datang kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap berakar di dalam Dia. Jadi milikilah daya tahan yang kedua ini, supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berakar di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak berakar sehingga masalah yang terjadi masalah sedikit pun yang terjadi kita mulai tinggalkan Tuhan, kita mulai mengeluh, kita mulai tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka